Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Amalia Ismi, NIM 7111811036. Saya dari kelas 4A, Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan tentang working memory. Working memory adalah memori yang bekerja secara singkat dan langsung menjaga informasi agar tetap aktif dan dapat diakses. Ada 4 komponen dalam working memory. Yang pertama yaitu phonological loop. Phonological loop adalah memproses informasi yang berupa suara untuk waktu yang singkat. Kegunaan dari phonological loop yaitu yang pertama, memainkan peranan penting dalam membaca. Yang kedua, aktif memperoleh kosakata baru dalam bahasa pertama dan juga dalam bahasa asing. Dalam perhitungan yang ketiga, yaitu dalam perhitungan matematis dan tugas penyelesaian masalah untuk melacak nomor dan informasi lainnya. Yang keempat, phonological loop penting untuk mengerjakan tugas kompleks yang mengharuskan mengingat instruksi tugas untuk periode waktu yang lama. Yang kedua, ada visual spatial sketchpad, yaitu memproses informasi visual dan spasial. Kegunaan dari Visual Spatial Sketchpad yang pertama itu memungkinkan kita untuk melihat objek yang kompleks dan mengumpulkan informasi visual tentang objek atau peristiwa tersebut. Yang kedua, yaitu memungkinkan kita untuk menyimpan gambar yang koheren dari kedua tampilan visual, yaitu objek dan posisi relatif dalam sebuah peristiwa. Yang ketiga itu ada Central Executive. Central eksekutif yaitu mengintegrasikan atau menghubungkan informasi dari phonological loop, visual spatial sketchpad, dan episodic buffer dan long term memory. Kegunaan central eksekutif yang pertama itu memainkan peran dalam memusatkan perhatian, memilih strategi, mengubah informasi, dan mengkoordinasikan perilaku. Yang kedua yaitu memusatkan perhatian agar tidak mudah teralih dari tujuan. Dan yang ketiga yaitu memutuskan hal yang harus dilakukan selanjutnya serta memutuskan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan yang keempat yaitu episodic buffer. Episodic buffer adalah mengacu pada ingatan mengenai peristiwa yang terjadi. Kegunaan dari episodic buffer yang pertama, penyimpanan sementara yang dapat menampung serta menggabungkan informasi dari phonological loops, visual spatial sketchpad, dan long-term memory. Yang kedua, memanipulasi informasi sehingga dapat menafsirkan suatu pengalaman, memecahkan suatu permasalahan, dan merencanakan kegiatan di masa depan. Working memory bukanlah satu kesatuan tetapi terdapat komponennya yang bekerja secara spesifik. Komponennya tadi yang sudah dijelaskan yang ada 4 itu. Terus dalam working memory itu orang dapat melakukan 2 tugas yang melibatkan komponen working memory secara bersamaan. Misalnya, satu tugas yang membutuhkan latihan verbal, satunya lagi tugas yang membutuhkan penilaian visual atau spasial. Contohnya, melihat pemandangan yang indah sambil mengatakan, bagus banget pemandangannya, gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang working memory. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bye. Assalamualaikum.